Mau kayak gile, anak gue dapat ampas-ampasnya doang. Berarti tuh anak banget masa lalunya. Wah, kacau banget masa lalunya. Di jalan saya boncengin tiba-tiba meluk. Buset, si Jonjon bangun lagi. Si Jonjon sudah lama tidak terbangun. Akhirnya terbangun juga kan. Hanya dengan pelukan doang itu bang. Hanya pelukan. Ya kan, rambutnya saya elus-elus sambil saya cium, lari. Buat saya pegang, bos. Aduh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama saya, Andi, host yang nggak tampan-tampan tapi bisa bikin kamu nyaman. Percuma tampan kalau akhirnya cuma tinggal kenangan. Oke. Dan selain bisa bikinnya kamu nyaman, saya juga bisa bikin kamu basah. Oke. Narasumber saya malam ini incaran para janda-janda, incaran para kaum hawa nih. Biasanya kaum hawa kalau udah ngeliat dia bawaannya mau menggatal aja. Ya, karena ganteng. Dan sebenarnya narsum kita ini udah 2 kali lah ya cerita di sini. Dan dari cerita itu ternyata tunangannya menonton gitu. Hingga akhirnya terjadi kisruh lah nih antara kedua belah pihak gitu. Jadi biar teman-teman gak penasaran, kita sambut aja narasumbernya. Assalamualaikum Bang Don. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tambah ganteng aja nih Bang. Waduh, luar biasa ya. Nih kalau yang model begini biasanya cewek-cewek di komentar tuh, Bang minta nomornya dong, Bang. Nomor gitu. Bisa kali. Bisa ya? Bisa. Aman ya? Aman. Oke. Bang Don, saya dengar katanya terjadi kisruh nih ya. Benar-benar. Jadi setelah Bang Don podcast di sini 2 kali kan ya, waktu itu Bang Don sempat jadi di hire lah sama tante-tante. Terus yang kedua di hire juga gitu kan. 2 kali ya. 2 kali di hire gitu kan. Aduh. Dan sebenarnya Bang Don udah memutuskan untuk tobat gitu ya, meninggalkan semua dunia itu, tapi ternyata bener kata penonton bilang, kenapa Bang Don nggak pakai topeng? Takutnya si tunangan Bang Don yang bercadar itu nonton gitu. Akhirnya kejadian ya. Akhirnya kejadian juga bang. Oke, mungkin Bang Don langsung cerita aja Bang. Bisa langsung cerita bang ya? Cerita aja Bang. Waduh, ini kejadian sangat benar-benar menyedihkan sekali buat saya bang. Oke. Karena yang nggak saya pikirkan itu bisa terjadi. Kenapa saya bilang bisa terjadi? Dia kan emang orangnya tuh nggak pernah nonton YouTube atau apa gitu kan. Sangat terpapar dengan agamanya yang baik gitu kan. Nggak taunya dia tahu dari saudaranya. Saudaranya yang menonton video saya semuanya. Akhirnya dikasih tahu, akhirnya memberanikan dia nonton. Wah, keluarganya heboh besar. Sampai orang tuanya ngomong, mau kayak gile, anak gue dapat ampas-ampasnya doang. Berarti tuh anak banget masa lalunya. Wah, kacau banget masa lalunya. Batalin semua. Gak ada pernikahan. Udah gak ada. Akhirnya tuh bang, orang tua saya dipanggil. Datang ke sana. Orang tua saya pun bilang ke mereka tuh, ya sudah, itu kan masa lalu dia. Udah gak akan diulangi kembali. Bapaknya bersikeras. Gak akan diulangi bagaimana? Udah 2 kali, itu yang ketahuan 2 kali. Yang gak ketahuan bagaimana? Yang ada nanti anak saya cuma jadi korban doang. Saya di situ berusaha keras untuk menenangkan semua kekisruhan itu kan. Perdebatan itu. Si calon saya nggak mau nemuin bang. Oh, dia nggak mau nemuin. Karena saking terpukulnya, saking kecewanya. Nggak mau nemuin. Terus saya bilang, Pak, Bu, itu masa lalu saya. Dan saya tidak akan seperti itu lagi. Nggak ada yang namanya masa lalu
nggak akan bisa terulang lagi. Kalau udah kayak gitu sekali, akan seterusnya. Saya sungguh-sungguh Pak, saya sudah bertobat. Nggak ada. Bubarin semuanya, selesai semuanya. Kamu pergi dari rumah saya. Jangan pernah kamu datang lagi ke sini. Oh, diusir tuh. Orang tua saya juga ngerasa harga dirinya Ya, jatuh. direndahkan, jatuh gitu kan. Akhirnya bapak saya juga nantang orang tua saya. Ya bapak nggak bisa mengecap orang seperti itu. Bapak juga nggak punya masa lalu yang buruk memang. Saya juga punya masa lalu yang buruk. Semua orang punya masa lalu yang buruk. Tapi bagaimana caranya dia untuk bertobat lebih baik lagi? Dan anak saya sudah mengutarakan itu. Nah, tetap tidak digubris. Orang tua saya ngomong apa, berdebat hebat dia. Akhirnya saya bilang, sudah cukup. Saya minta maaf Pak dengan semua kelakuan saya di masa lalu. Tapi yang Bapak harus tahu, sekarang saya sudah tidak seperti itu lagi. Saya bukan orang yang dulu lagi. Saya sudah seperti baru terlahir kembali. Dengan adanya Bapak, dengan Bapak adanya Ibu. Kehadiran anak Bapak dan Ibu membuat saya semua berubah menjadi lebih baik lagi. Beri saya kesempatan Pak untuk membuktikan. Kalau ibunya selalu menenangkan bapaknya, udah Pak, jangan emosi dulu. Kita nggak bisa langsung ngecap orang seperti itu. Kita lihat dulu aja perkembangannya, perubahannya seperti apa. Nggak bisa, anak saya sudah kecewa. Lihat anak saya sudah tidak mau menemui kamu lagi. Lihat anak saya menangis sepanjang hari. Saking kecewanya sama kamu, dia sudah berharap banyak sama kamu. Kamu cuma bisa bikin kecewa dia. Kamu hancurkan hati dan perasaan anak saya. Saya tidak mau melihat kamu lagi, silakan pergi. Sudah cukup, saya bilang silakan pergi. Ya mau gak mau orang tua sudah pergi. Orang tua saya tanpa mengucapkan salam, tanpa mengucapkan apapun, langsung pergi. Karena juga kecewa juga Bang. Dengan perlakuan ayahnya seperti itu. Dan akhirnya saya salim sama ibunya masih mau terima saya. Bapaknya saya salam sama sekali. Udah buang muka, sana pergi. Dan kamu. Sampai segitu Wah, ya. parah Bang. Sampai pas saya mau keluar, saya sampai diperakin begini Bang. Sudah berapa banyak wanita yang kamu tidurin? Hah? Untung anak saya didik dengan baik. Kalau tidak, sudah kamu tiduri, kamu tinggalin. Begitu saja. Saya tidak seperti itu Pak. Alah, omong kosong kamu. Diem aja tuh, saya tuh. Mau ngelawan gimana? Karena orang tua juga. Calon besan gitu kan. Nggak mungkin saya kayak gimana gitu. Nah akhirnya tuh Bang, saya pulang. Tapi saya dalam hati itu masih bersisi keras. Ingin berusaha mengejar dia. Saya mencoba telepon ibunya. Bu, saya sudah berubah. Saya mau berusaha lagi. Ya kalau ibu sih, gimana anaknya aja. Kebahagiaan anak ibu ya kebahagiaan ibu. Ya coba kamu curi hatinya dia lagi, curi hati bapak. Kalau kamu bisa. Kalau saya tergantung anak saya aja. Dia ngomong gitu orang tuanya kan. Tapi Bang, mungkin benar kata orang-orang ya. Hal-hal di masa lalu, dosa-dosa di masa lalu, terbawa sampai di masa kini. Perlahan karir saya mulai anjlok. Tanpa angin, tanpa hujan, saya dipecat dari kerjaan saya. Entah kesalahan saya di mana, saya tidak diberitahu. Akhirnya saya dipecat tanpa hormat. Selesai dari pekerjaan saya yang di kafe itu. Di kafe itu. Nah, Oke. tergantikanlah saya sama orang lain. Oke, saya bilang. Tempat tanpa rasa hormat kan. Akhirnya saya keluar, saya mencoba mencari pekerjaan lain. 1 demi 1, 2, 3 lamaran saya tebar kemana. Saya posting, saya ngemail, ngisi web, link segala macam, job street. Semuanya saya kejar. 1 pun gak ada yang keterima Bang. Sampai tabungan, uang lama-lama menipis buat kehidupan. Bisnis, jalanin bisnis, gak ada yang berjalan. Ditipu teman, ditipu kawan. Wah, kayaknya tuh rasanya kayak, kenapa gue hidup seperti ini? Udah jatuh, mau dibantang pula. Itu dia.
Ini saya rasa nih dosa saya nih gara-gara digoyang tante nih. Gara-gara goyangan tante di waktu itu. Membawa dosa kenikmatan sesaat. Kenikmatan sesaat dosanya. Dosanya terbawa sampai di masa sekarang. Yang di kafe itu tanpa alasan. Tanpa alasan tiba-tiba saya dipanggil. Saya diberhentikan, gaji saya diberikan. Maaf saya tidak memerlukan kamu lagi. Owner saya ngomong gitu. Kamu sudah sampai di sini, terima kasih atas dedikasi kamu, kinerja kamu. Semoga di luar sana lebih cepat dapat kerjaan lain yang lebih baik. Terima kasih, saya permisi dulu. Silakan. Kemasi barang-barang kamu yang perlu dibawa. Dia mengucapkan itu tanpa saya bertanya. Saya kenapa pak? Tinggal begitu aja. Ya saya mau gimana? Tanpa rasa hormat begitu kan? Nah, itu akhirnya ya udah selesai. Dan akhirnya bang, jalan satu-satunya cuma apa? Saya ngojol bang. Oke. Ojek online tuh saya daftar. Kalau ojek online kan gampang ya bang ya. Daftar selagi kita SIM ada, motor kita pajaknya hidup, gampang lah gitu kan. Daftar langsung dapat panggilan, dapat seragam, bisa narik tuh bang. Narik ya buat kehidupan sehari-hari, makan apa, beli bensin apa cukup lah gitu. Tapi selalu ada rasa-rasa yang kekurangan. Hati kosong, pikiran kosong. Lama-lama itu saya bang hampir di titik gila. Stres. Mungkin stres udah bang. Tinggal nunggu gilanya doang. Stres udah di fase itu stres. Tinggal nunggu gilanya doang. Makan udah mulai nggak masuk. Narik ogah-ogahan. Saya ngurung diri di kamar. Badan mulai kurus. Badan saya mulai kurus. Patah hati sedalam-dalamnya. Maksudnya tuh saya udah kayak ngerasa saya udah bertobat. Dapat calon yang benar-benar agamanya terdidik bagus. Tiba-tiba hancur dengan hal yang sepele gitu bang. Ya. Tapi nyesel nggak podcast di sini? Gimana bang ya? Udah telanjur. udah telanjur kejadian mau gimana kan? Karena semua ini saya anggap jalan Tuhan gitu kan. Sudah suratan takdir Tuhan. Jadi mau gimana kan? Kita nggak bisa menghindari itu. Nah, saya di fase titik stres tuh bang. Makan gak masuk, narik ogah-ogahan. Ada temen juga saya nggak terima segala macem. Bahkan saya sempat sampai pengen bunuh diri bang. Karena saya berpikir apa diri ini melepas segala hal dari beban yang begitu berat, dari beban yang begitu menyiksa. Akhirnya tuh saya mencoba kayak udahlah keluar dulu, narik dulu nyari suasana, keluar. Kan biasanya kalau di ojol itu ada komunitas bang. Ada komunitas, kita kumpul nih di pos mana gitu kan, kita nimbrung gitu kan. Akhirnya ngumpul sama teman-teman tuh. Nah teman-teman selalu ngasih masukan tuh. Udah bray, ngapain selalu dipikirin kayak cewek cuma satu aja. Ya buat gue cuma satu-satunya dia yang baik. Gue menemukan yang lain begitu lagi mau sampai kapan? Ya kalau emang lu pengen sama dia kejar. Kalau emang lu pengen sama dia usaha. Gimana mau gue usaha mau ngejar dia? Karir gue hancur bray. Gue kerja dipecat. Gue ngelamar sana sini nggak diterima. Selalu sial gue. Apa yang harus gue lakukan? Pada diem aja semua kan. Coba gue minta solusi dari lu apa? Udah kita happy-happy aja. Kita ajak ladies-ladies aja nih gabung sama kita. Jadi yang namanya ojol itu kan ada yang perempuan juga bang. Grup perempuan. Emang pada mau ngumpul sama kita? Paling emak itu yang mau, saya gituin kan. Udah, mau lah. Mau gak lu? Cuman kita adain acara dulu. Ntar si Jibon kita suruh donaturin gitu kan. Jadi Jibon itu dia punya usaha bang. Jadi anak-anak tuh biasa kalau nongkrong di tempat dia, di warung dia gitu kan. Kayak warkop gitu. Nah kayak warkop gitulah. Usahanya banyak tuh dia. Nah tapi kalau nih Jibon ini paling seneng kalau main ke tempat dia minum. Kalau anak-anak pada minum dia seneng. Tuh si Jibon ini. Apalagi kalau bawa wanita-wanita muda. Bocil dah tuh. Seneng, makin seneng dia. Tuh si Jibon akhirnya telepon Jibon sama teman saya tuh. Kita happy-happy lah.
Lah, gas aja, dia ngomong gitu kan. Happy di mana kata saya kan. Udah lu ikut aja. Yaudah ntar ladies gue ajak nih. Ya udah terserah. Nah akhirnya tuh bang bikin rencana tuh. Jibon sama teman saya tuh, driver juga kan. Bikin rencana, ngumpul dan nih main. Yang minum mah minum, yang ngobrol mah ngobrol gitu kan. Tempat tuh segala macem. Kan ada ladies ojol, cewek kan. Ladies lah perempuan. Ikut nimbrung, cerita deh tuh. Salaman saya ketemu. Ternyata dunia ojol itu luas. Luas, jadi nggak cuman kita ngeliat kayak ibu-ibu, emak-emak. Jadi banyak yang muda juga bang, yang nakal-nakal banyak, yang baik mah baik ada. Tuh. Ya ada aja, namanya kehidupan ini kan yang baik, yang nakal segala macam. Ya, kita ngumpul tuh cerita dah tentang narik ini, narik di mana udah berapa lama segala macam. Nah akhirnya tuh bang di perkumpulan itu ada satu cewek cakep buat bang, masih muda, main mata aja udah tuh. Kan dari jauh dia ngeliatin saya. Ya kan senyum, saya senyum balik. Cuman dia nggak mau ikut nimbrung. Sendirian main HP ya kan. Nah terus saya nanya teman saya, Bray, Bray. Ah kalau demen lo, ya kan enak kan lo. Coba kalau lo buka hati lagi, enjoy lagi. Lupa semuanya. Jangan kayak orang gila makanya. Diem, diri lah segala macem. Status lu nggak jelas gitu kan. Udah kita happy minum gak lo? Wah gua nggak minum Bray. Yaudah, mau gua kenalin gak? Udah suruh kesini aja. Iya masa ceweknya suruh nyamperin cowok, lu lah samperin. Samperin nih, samperin. Saya samperin tuh. Kak gitu kan. Iya mas. Aku manggilnya apa nih? Terserah mas aja. Udah. Aku manggilnya kakak aja ya. Iya apa aja. Duduk nih bang. Awal pertemuan sama dia tuh. Set. Zaman sekarang kan ojol, cewek banyak. Cakep-cakep juga bang. Karena kita dulu saya mungkin nggak ada di dunia ojol, jadi nggak tahu. Karena sekarang kan jadi tahu nih, saya masuk di dunia ojol kan. Ternyata banyak, ibu-ibu ada, bapak aki-aki ada, sampai anak muda ada, karena kan gak ada batas usia. Nah akhirnya tuh bang, ngobrol dah tuh saya panjang lebar sama dia. Kamu kenapa mau narik ojol? Ya karena kebutuhan kak, segala macem. Gak taunya dia juga masih kuliah bang. Oke. Yang saya salutin. Masih muda ya. Masih muda, saya salutin dia kuliah. Dia gak malu ojol. Padahal dia face-nya cakep. Nyari fashion di tempat lain mungkin dia bisa ya. Gitu kan. Tapi dia mau panas-panasan. Ngebeat gitu kan. Ketemu orang banyak apa gimana. Dia mau. Itu yang saya salutin. Nah timbul tuh di situ bang benih-benih cinta tuh sama dia. Dia juga ngerasa sama saya nyaman ngobrol. Saya ngerasa nyaman sama dia ngobrol. Tukeran nomor bang. Tuh bang. Tukeran nomor. Selesai dari acara itu. Kopdar dah bahasanya kan, happy. Pulang dah ke rumah masing-masing tuh saya. Saya chatin di rumah. Udah pulang. Udah mas. Tadi kenapa kok kamu gak ikut gabung? Gak apa-apa, aku mah cuman seneng ngumpulnya aja. Kan jarang-jarang anak-anak pada ngumpul gitu kan. Mas baru. Ya dibilang baru-baru gitu kan. Dibilang sama anak-anak ini saya cuman kenal CS saya doang beberapa orang segitu kan. Saya mah narik-narik doang kak segituin kan. Oh ya udah, besok narik di ini yuk kak. Di terminal gitu. Biasanya enak tuh di situ, kalau enggak kita ke stasiun sorenya. Ya udah boleh. Nah, dari situ saya jadi semangat narik, Bang. Oke. Mulai semangat narik, ikut masuk komunitas, temen tuh, komunitas temen kan. Cuman komunitasnya yang agak miring nih. Yang agak miring komunitasnya. Nah, nggak taunya komunitas sama teman saya diajak nggak beres dah. Nggak taunya tuh mereka kadang-kadang suka cilok. Oke. Jadi teman saya yang ini udah punya istri, teman saya yang ladiesnya udah punya suami, karena sering ketemu terjadilah benih-benih cinta mungkin mereka di situ kan. Ya seperti saya sama si cewek ini. Iya. Nah itu salah satunya itu yang tadinya saya nggak taunya ya begitu. Kayak gue nitip motor dulu ya. Taruh aja parkiran ya gue bentaran doang kata dia kan. Ya udah saya lagi mangkal tuh. Dan terus gue kalau dapat gimana? Ya lu titip sama bocah tinggal aja gitu. Lu mau kemana? Biasa pergi dah tuh bang, dia tuh teman saya mau ojol yang cewek. Bawa motor yang cewek, motor ditaruh tuh di pangkalan tuh biasa di markas dah bahasanya kita mah. Cabut berapa jam saya dapat tarikan berapa kali, ya 2 jam 3 jam lah. Tiba-tiba balik lagi.
Dari mana tuh? Makanya tadi saya nggak berpikir apa, asal tanya dari mana. Makan, nggak cowan, makan sono. Masih mikir kok hari-hari begitu mulu dia kan. Bingung bang, hari-hari begitu mulu. Iya. Nah nggak taunya pas saya lagi ngobrol berdua sama dia. Dari mana sih Bray? Kalau misalnya sama cewek itu motor terus di situ lu bukannya narik malah makan happy aja lu, saya gituin kan. Biasa gua. Kemana? Hotel. Ngapain? Ya elah Bray, lu masih norak aja bu, gitu ngomong gitu dah. Masa lu kagak tahu ngapain gini-gini? Lu jangan bilang emprut-emprut lu ya, saya gituin kan. Lah iyalah mau ngapain lagi? Kebutuhan lah kan lu sama bini lu. Ya masih tiap hari gua makan sayur asem mulu. Nyobain lah sayur lodeh, ya kan? Sayur sop, dia ngomong begitu kan. Oh gitu. Nah, akhirnya tuh dia cerita begitu tanpa ada rasa gimana gitu bang. Dan seketika saya tuh teringat di masa lalu saya. Anjir, nggak taunya tuh ada yang lebih bijak juga dari gua, ya kan? Ternyata tuh ada yang lebih bijak dari gua, saya gituin kan. Adrenalin tuh muncul lagi bang, Oke. muncul lagi adrenalin. Nah akhirnya tuh cewek yang biasa chattingan sama saya itu kan ojol juga kan, sering chattingan. Akhirnya saya ajak jalan tuh bang. Oke. Jalan yuk gitu. Kemana aja. Makan malam minggu tuh. Kencan dah tuh saya sama dia malam minggu pertama. Oke. Jalan. Saking happy-nya tuh sama dia di jalan. Akhirnya di jalan dia mulai ngantuk, pegangan aja. Berani meluk bang. Oke. Nah pas ketika dia meluk lagi, kan saya kan waktu kejadian sama si tante itu kan puasa lama tuh bang. Bahkan sama calon saya pun ketemu aja jarang. Iya. Ketemu di rumahnya nggak mungkin saya bisa pegangan apa. Kadang yang nemuin ibu bapaknya. Nah ketika saya ketemu wanita lagi di jalan saya boncengin tiba-tiba meluk, buset, si Jonjon bangun lagi. Si Jonjon sudah lama tidak terbangun, akhirnya terbangun juga kan. Hanya dengan pelukan doang itu bang. Oke. Hanya pelukan di motor dia. Ya kan terbangun lagi, kata saya, buset, jendol-jendol apa ini nempel di badan. Aduh, itu dengan sendirinya si Jonjon udah lama banget nggak terkoneksi, tiba-tiba langsung connect. Langsung connect. Nah, langsung dah tuh bang dari bawah naik ke atas. Otak langsung muncul lagi bang. Otak-otak itu bang. Otak-otak muncul lagi tuh. Nah, mulai dari benih-benih di situ jatuh cinta dia nih bang sama saya. Begitupun saya tuh merasakan kayak cocok lah, nyaman gitu kan ngobrol sama dia. Karena kan kita kan kalau suka sama orang yang paling pertama obrolan. Ya, nyambung. Nah, nyambung. Kalau nyambung tuh udah enak aja gitu. Mau kemana kita happy gitu kan. Sering jalan sama dia. Nah, terus akhirnya saya mikir, Bray, sama teman saya tuh pas narik malam. Lo kalau narik, terus lo jalan sama tuh cewek, ke mana? Anjing lu mau nyobain sama siapa lu, dia ngomong gitu kan. Janjian sama si Caca lu ya. Udah diem-diem aja Bray, rahasia aja. Saya pinter banget lu, di depan cuek-cuekan gitu kan. Gila di belakang lu mau cek, diem-diem saya gituin kan. Udah di mana? Ini gua kasih tahu di sono. Lu bawa KTP aja. Ya itu gue tahu kalau bawa KTP, cuman di sebelah mananya gitu yang cuman bisa 3 jam, yang murah-murah aja gitu kan. Yang penting cuman buang tai doang. Udah kan. Lah emang dia udah mau, udah tenang saya ngomong gitu kan. Nah udah tuh. Akhirnya dikasih tahu tempatnya sama dia, nama hotelnya itu. Nah akhirnya tinggal saya eksekusi doang tuh. Wah itu setiap malam pikiran saya tuh, udah bawa aja. Udah dia udah mau itu. Udah dia udah sayang banget sama lu gitu kan. Ya namanya pikiran-pikiran kotor kan. Akhirnya bang, Cak, ya kemana? Jalan gitu kan. Jalan mulu, baru juga kemarin jalan. Ya aku kangen banget sama kamu nih. Gue tiap hari ngomong kangen mulu. Emang kamu gak kangen sama aku? Ya kangen. Yaudah ya keluar. Ya udah, jemput tuh, berangkat. Ajak makan dulu, ajak nonton dulu. Just pas baliknya, kamu masih kangen gak? Ya tiap hari juga aku kangen kata dia kan ya. Ya udah aku pengen meluk kamu. Cuman gimana ya nggak bisa tempat rame kayak gini. Nah kan udah aku peluk di motor, dia ngomong gitu kan. Lah aku belum meluk kamu, aku gitu ya. Saya gituin kan. Aku belum meluk kamu, gantian lah. Ya udah aku yang bawa motor, nggak enak liatin banyak orang aneh. Ya li bentaran yuk. Kamu mau ngapain sih ke situ? Cuman meluk doang. Cuma meluk doang, saya bilang gitu kan.
Terus dia bilang, enggak aku malu. Dia ngomong, ngapain malu sih? Enggak apa-apa. Saya bilang begitu bang. Coba meluk doang ya. Iya. Yaudah ya berangkat sekarang. Cuman aku malu. Udah kok pakai masker aja ntar pas daripada ntar takut ada orang lihat kan. Berangkat tuh bang. Habis dari nonton saya tuh, saya minta dikasih tahu teman saya kan. Set, nyampe sana kasih KTP, pede aja nih. Set, otak saya udah set. Si Jonjon udah gacor banget kan, udah bangun ya sepanjang jalan itu emang udah terkontaminasi kan. Nyampe di dalam Jas, nggak pakai lama langsung itu bang. Set. Oke kan, emang kamu sekangen ini sama aku? Iya sayang. Wah, cewek kalau gitu parah bang. Cewek kalau udah kayak gitu udah nggak bisa berkutik dia. Iya kan? Iya. Saya tuh dia tuh ya kan. Terus saya buka kerudungnya, saya cium keningnya. Kayak dia kayak terhipnotis aja dia. Udah kaku gitu, udah terbujur kaku aja. Nge-freeze Iya, saya cium. Ya kan? Rambutnya saya lus-lus sambil saya cium, lari. Buat saya pegang, bos. Aduh, kacau itu, Bang. Kembali ke kacauan lagi. Kata saya, aduh. Hati kecil tuh ada yang ngasih kayak tembok bang, kayak lo katanya udah tobat. Oke. Ya kan hati kecil tuh bang, lo katanya udah tobat, lo begini lagi sampai kapan? Naik otak nih, kesempatan ini barang bagus tuh ya kan, kapan lagi? Udah lu udah puasa lama, saya deh kayak gini masa lu lewat lu sia-siain, udah di depan mata nih. Akhirnya hati kecil tuh kalah bang. Emang musuh sebenarnya kita itu tuh bukan orang, bukan teman, bukan musuh sebenarnya kita tuh nafsu kita sendiri bang. Kita tuh wah berat banget dah kalau lawan nafsu kita sendiri tuh berat banget. Udah saya wah. Ditambah lagi dia makin ya kan gelas gitu kan, nggak apa-apa kamu rasain aja. udah kamu rasain aja ya kan, gitu bang tuh ya kan. Wah pelan-pelan cing truk. Nah bang di kancing terakhir nih bawah nih saya begini ditepak saya sama dia ya kan. Kenapa bilang gitu kan, kenapa kamu kalau nggak dari tadi, udah tanggung banget dosa gitu kan ya. Ya kita jalan juga dosa, udah nggak usah mikirin dosa tanggung bareng-bareng gitu kan. Dosa tanggung bareng-bareng saya gituin kan. Lah kamu yang kayak gini, kamu aja yang nanggung dosa aku. Ya udah ntar aku yang nanggung dosa kamu. udah dosa kamu aku yang nanggung gituin kan. Lagi itu bang, kok diem dia nggak bisa bergerak bang. Oke. Ya kan. Saat di belakangnya itu bang, ya kan. Saat buka talinya, talinya udah kebuka, udah kita pelan-pelan. Wah dia udah langsung tuh bang. Seperti biasa ada wanita ya kan. Kalau udah begitu udah banget ya. Udah mulai merang, trep, cium, saya gendong, taruh tempat tidur, trep. Dia pengen berdiri lagi kali, pengen nolak apa gimana, saya tidurin lagi. Lumayan lagi kan. Set, ketika saya lagi udah tidurin dia bang, teringat pada suatu masa bang. Cepak curut. Cepak curut part 2. Aduh, teringat pada suatu masa tuh bang, cepak curut kata saya kan. Wah, parah ini kata saya. Nah udah tuh bang, akhirnya terjadilah tuh kejadian yang seperti waktu lalu lagi kan. Kejadian berulang aja tuh bang. Itu kejadian sekali. Malah tuh lebih pengennya malah dianya. Oh. Di waktu berikutnya dia pengen lagi. Mas kangen. Ayo aku pengen meluk kamu. Udah dia kalau udah ngomong kayak gitu saya paham. Ya udah. Kata saya, wah terjerumus lagi ke situ. Dan akhirnya tuh bang, saya merasa di waktu itu ngelakuin hal kayak gitu lagi. Ojol narik sepi. Ya mungkin dosa di masa lalu kebawa sampai di masa kini. Di masa kini saya masih melakukan dosa lagi, bukannya berpikir tobat total gitu kan. Gimana ya kan? sepi orang.
mulu. Aduh. Nah itu tuh rezeki mulai seret banget bang. Ngapa-ngapain susah, narik seret banget, ya kan? Pokoknya hancur lah, aduh. Kayak ngerasa kayak hampa banget hidup. Dan juga tuh lama-lama saya sama dia sering ngelakuin begitu, mulai timbul bosan. Dia mungkin juga dia mulai ngerasa bosan, hari-hari begini mulu mau sampai kapan kayak gini. Jadi kita tuh kayak ngerasa kayak udah pengen, udahlah. Dia pengen ngudahin, saya juga kayak pengen ngudahin. Gitu kan. Akhirnya jarang ketemu tuh. Saya narik ke pangkalan dia nggak ada. Ya kan. Saya narik ke stasiun nggak ketemu dia. Lost contact. Saya narik udah mulai susah banget dapet pelanggan gitu, dapet customer susah banget. Akhirnya apa? Saya berhenti narik. Mencoba hal yang lain. Dagang. Saya coba dagang tuh bang tuh. Dagang bubur kacang hijau. Kan di tempat saya nggak ada tuh. Dagang bubur kacang hijau. Yang ada malah apa bang? Bukannya rame beli apa gimana? Sepi. Ditambah lagi yang beli janda. Janda tuh beli tuh ya kan. Dia jadi pelanggan tetap. Tiap pagi beli. Lama-lama tuh. Mungkin dia ngeliat saya pakai gimana ya. Mulai lagi dah tuh bang dia bang. Menggatal. Mulai menggatal dah tuh. Cuman saya kayak udahlah. Ini orang mancing-mancing nih. Ya kan, kalau misalkan saya ladenin kejadian lagi nih cepak curut tuh. Kejadian lagi cepak curut part berapa dah tuh. Aduh, kalau begini caranya gimana gue mau ngebuktiin ke orang tuanya si doi gitu kan. Wah akhirnya saya ngerasa karir saya ambles. Saya udah nggak bisa ngapa-ngapain lah gitu kan. Dagang sepi, narik sepi, kerja ngelamar segala macam nggak ketemu. Akhirnya saya tuh di rumah bang, ngerenungin nasib aja. Kalau kata si Bokir tuh nasib memang nasib gitu bang. Jadi tuh hidup kayak hancur ya semuanya dengan kelakuan kita yang nggak bener. Tuh di situ bang. Makanya saya pikir, wah ini sih kayaknya harus stop nih. Tapi waktu kemarin gue udah stop, bilangnya wah ini sih harus stop, tobat. Ketemu begitu lagi, kejadian lagi. Jadi itu emang bener bang. Musuh sebenar-benarnya itu ya hawa nafsu kita sendiri. Itu yang harus kita kuatin di situ. Sama Caca kenapa nggak ini aja nggak nikah? Dia punya pendirian. Dia masih kuliah, pengen lulus kuliah dulu katanya. Dia itu. Berarti, itu waktu pertama kali sama dia masih ini nggak? Masih nggak? Itu waktu pertama masih bang. Waktu pertama itu saya belum bongkar. Belum tembus. Oh belum tembus. Belum tembus. Karena terlalu tinggi, dapet yang perawat. Jadi keluarnya cepet. Oh. Terus dia langsung marah. Tapi ya. waktu-waktu berikutnya lagi main pelan-pelan, lama-lama ya udah kena. Lebih sering dia yang kepengen. Oh. Lebih sering dia yang gatel gitu. Sayang ya. Tapi baik lah orangnya ya. Kenapa? Baik orangnya. Orangnya baik bang, enak. Makanya saya nyambung kalau ngobrol itu enak. Dan saya tuh pernah ngajak dia nikah, udah ngomong kenapa kita nggak nikah aja yuk. Aku mau nyelesain kuliah dulu. Pengen ngerasain kerja yang enak. Dia ngomong begitu kan. Nanti aja nikah, belum ada pikiran. Itu ketemu di berikutnya abis main sama dia. Abis begituan nih, dia nikah aja yuk. Biar nggak dosa. Nggak mau, pendiriannya kuat banget. Bocah itu. Si Caca itu. Nah sekarang Bang Don gimana? Ngapain kegiatannya? Ya sekarang ya kayak lontang-lantung gak jelas saya bang. Tapi masih suka narik, coba-coba narik. Narik, kadang narik. Dapat sehari paling satu, kadang sehari juga nggak dapat. Jadi malas rasanya gitu kalau narik, buang-buang bensin. Gitu kan, capek nongkrongnya ngopi, ngerokok. Saya narik dari rumah nggak dapet. Jauh gitu dari jalanan kan. Tuh. Susah ya bang. Wah. Susah buat apa ya, nggak melakukan. Aduh. Dibilang susah banget bang. Karena apa? Udah ngerasain gitu kebutuhan jadi jatuhnya. Iya. Kebutuhan itu. Iya emang laki-laki kalau udah kena sekali ya udah tuh. Nah. Jadinya kayak bahan kebutuhan pakan makan. Jadi tobat. Kita bertobat nih. Tapi ketika ketemu yang benar-benar bisa menggoda kita, iman kita jatuh bang. Bener, iman gak kuat banget itu. Emang iman gak gue kasih makan sih lo, jadi susah banget gedenya. Kecil mulu sih iman. Jadi sebenarnya siapa yang
Caca ini sebenarnya momen-momen buat penyembuhan hati sih ya. Tadinya tuh saya pengennya tuh dia ya buat temen ngobrol. Apa tuh nemenin rasa sepi. Iya. Tadinya ke situ. Nah Cuma nggak taunya malah terjerumus ke sana lagi. iya kebablasan lagi. Dan kayak kalau menurut saya sih memang Bang Don udah nggak bisa pacaran. Malah langsung nikah kali Bang. Harusnya langsung nikah nih. Ketemu jodoh udah langsung nikah. Cuma kan sekarang masalahnya di ekonomi ya. Itu dia. Benar. Karena nikah itu nggak cukup uang kecil gitu Bang. Lumayan besar, kecuali kalau kayak si perempuan orang tuanya nerima. Udah dikawal aja. Udah pengajian kecil-kecilan. Kan zaman sekarang susah gitu kan. Iya. Gitu. Ya susah bukannya berarti nggak ada sih. Cuma Nggak ada. mungkin belum ketemu Belum aja ketemu sih. waktunya dan Bang Don. rezekinya gitu. Ini semua juga gara-gara saudaranya nih, kenapa harus nonton sih lo? Lo kan gimana lah? Kenapa harus nonton sih? Kadang saya berpikir ada rasa penyesalan dan juga ya udah jalan takdirnya gitu Bang. Iya. Mungkin Allah tuh nggak memberikan dia untuk saya untuk menjaga dia. Saya berpikirnya gitu aja karena saya terlalu buruk buat dia. Iya. Itu aja. Dari dulu kan sebenarnya sebelum podcast kita udah tawarin nih saya sama Bang Don. Bang Don mau pakai topeng nggak? Nggak usah Bang. Udah aman buat apa? Buat edukasi juga buat teman-teman penonton kan. Yang kedua juga gitu. Nggak udah Bang, nggak usah Bang. Orang dia nggak pernah nonton YouTube ini lah. Masa orang lain. Gitu. Saya kan berpikirnya seperti itu ya, dan juga saya mikirnya tuh kalau walaupun dia tahu ini kan di masa lalu saya gitu Bang. Iya. Gitu kan. Setiap manusia kan punya masa lalunya masing-masing, punya keburukannya masing-masing. Bagaimana dia aja pengen berubah lebih baik lagi. Gitu. Iya, iya, iya. Ya, gitulah Bang Don ya. Saya juga nggak menyangka sih bakalan terjadi sampai sejauh ini gitu loh. Sayang banget ya. Ya tapi ya mungkin bukan jodoh kali Bang. Betul, betul. Mungkin jodohnya Bang Don lagi dipersiapkan nih. Sampai Bang Don biar mantep dulu baru nanti ditemuin. Sama-sama sudah siap lah. Iya, sama-sama sudah siap gitu. Oke, Bang Don ya, sebelum kita tutup podcastnya, mungkin Bang Don mau sampaikan pesan nih buat mantan gitu ya. Kalau dibilang mantan, karena saya kan gak pacaran sama dia Bang ya. Intinya mantan kekasih hati lah ya. Ya. Karena kita saling mencintai tapi tidak pacaran gitu kan, hanya lewat hati aja. Jadi buat kamu, saya benar-benar minta maaf dengan sebesar-besarnya. Dengan apa yang terjadi di masa lalu saya. Mungkin ini adalah jalan takdir Tuhan. Tidak membiarkan kita untuk bersama, mungkin untuk menjaga kamu dari saya yang sangat buruk. Dan saya berharap dan selalu berharap dan selalu mendoakan kamu, semoga kamu jika tidak berjodoh dengan saya, mendapatkan seseorang yang lebih baik yang bisa menuntun kamu di jalan yang benar dan selalu membahagiakan kamu. Itu aja sih Bang. Dengan saya bisa melihat dia bahagia, saya juga ikut bahagia. Oke, Bang Don. Ya, semoga mantan kekasih hatinya Bang Don masih mau membuka sih ya, mau buka hatinya, mau memaafkan Bang Don karena itu semua masa lalu gitu ya. Dan kalau memang nonton sampai akhir sih sebenarnya di situ Bang Don sudah memberikan statement bahwa Bang Don akan meninggalkan itu semua gitu, akan bertobat dan memulai hidup yang baru yang benar-benar lurus gitu ya. Coba deh nonton sampai habis gitu kan, dan semoga di video ini kalau seandainya kamu nonton juga gitu ya, ya kasihan tuh masih apa ya, masih terngiang-ngiang, bukan sama cepak curut. Tapi masih terngiang-ngiang pengen hidup benar gitu ya. Oke Bang Don, makasih banyak ya buat waktunya Bang Don dan ceritanya, dan semoga ekonominya membaik deh, dapat kerjaan yang Bang Don mau gitu ya. Amin. Bisa sukses di masa yang akan datang. Oke penonton, itulah kisah dari Bang Don. Semoga nggak kapok podcast di sini. Ya buat teman-teman juga yang punya cerita dan ingin hadir di sini, teman-teman bisa menghubungi admin di 0858 47683. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke Bang Don, terima kasih banyak. Terima kasih Bang. Semangat Bang Don. Sampai jumpa.